Baik, nah sudah ya, pikirannya sudah kalem sebentar, kita gas lagi. Nah, sekarang mari kita pahami batas-batasnya cinta diri. Cinta diri itu baik, cinta diri itu penting, cinta diri itu kuncinya kebahagiaan, cinta diri itu kunci kesuksesan hidup kita. Tapi hati-hati, ada batasnya juga. Ini saya ambilkan beberapa pikiran para filosof tentang batasnya cinta diri, biar kita tidak keliru. Yang pertama dari Aristoteles, ini termasuk sesepuhnya para filosof. Cinta diri itu kalau dalam istilahnya Aristoteles namanya philautia. Ini teman-teman boleh buka bukunya Etikanya Aristoteles. Buku 9 bab 8. Ini tentang philautia. Kata Aristoteles, mencintai diri untuk mencapai keuntungan pribadi yang tidak beralasan itu buruk. Tetapi mereka yang mencintai diri untuk mencapai prinsip-prinsip yang baik adalah jenis kebaikan terbaik. Meskipun kata Aristoteles, jenis cinta diri yang pertama ini yang sering ada dalam diri kita. Jadi cinta diri itu kalau targetnya adalah kesenangan pribadi saja, keuntungan pribadi saja, ini negatif kata Aristoteles. Cinta diri yang baik itu targetnya tidak hanya biar aku senang, biar aku nyaman, tapi juga untuk kebaikan selanjutnya. Misalnya, aku mencintai diriku biar aku percaya diri. Kalau aku percaya diri, aku bisa memberi manfaat banyak. Tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk lingkungan sekelilingku. Nah, jadi ini targetnya adalah kebajikan selanjutnya. Tadi kan cinta diri itu diposisikan sebagai dasarnya semua kebaikan. Karena berawal dari diri kita. Maka tujuan dan targetnya tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan sesaat atau keuntungan yang pribadi saja, tapi harus untuk kebaikan selanjutnya, dan itulah kebaikan yang terbaik kata Aristoteles. Jadi kita mencintai diri kita ya, tapi cinta kita ini tidak selesai dengan saya sudah mencintai diri kita, Pak. Tidak selesai dengan itu, tapi setelah aku mencintai diriku, Pak, aku bisa mencintai sesama. Aku bisa peduli dengan yang lain. Aku tidak egois lagi dan lain sebagainya. Hal yang sama dikatakan oleh Cicero. Nah, ini filosof Stoik lagi. Dulu pernah kita bahas juga satu sesi. Katanya Cicero, sui amante sine rivali. Pecinta diri yang tanpa saingan ditakdirkan untuk berakhir dengan kegagalan. Pecinta diri tanpa saingan itu pecinta diri yang egois. Nanti kita jelaskan bedanya apa egoisme dengan cinta diri. Jadi pecinta diri yang menganggap dirinya lah satu-satunya, yang penting, yang hebat, yang jago. Orang seperti ini akan gagal, kata Cicero. Ada lagi lebih unik. Kalau ini kata Francis Bacon. Kata Francis Bacon, pecinta diri yang ekstrim itu seperti orang yang membakar rumah hanya untuk membakar sebutir telur. Jadi misalnya kita ingin bakar telur, atau kalau di Jawa mungkin bukan telur, bakar singkong apa bakar itu. Loh, yang kita pakai untuk bakar singkong tadi itu rumah kita. Ini analogi dari Francis Bacon. Orang yang seperti ini apa? Pecinta diri yang ekstrim.
Jadi hanya mencari keuntungan dirinya sendiri dan tidak peduli lingkungan sekelilingnya. Ini seperti orang yang bakar singkong dengan bahan bakar rumahnya sendiri. Ini jelasnya apa? Nanti dijelaskan oleh Erich Fromm. Kata Erich Fromm, cinta diri sendiri itu berlawanan dengan mementingkan dirinya sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri, mengabaikan orang lain, itu menunjukkan sebenarnya dia tidak mencintai dirinya sendiri. Mengapa? Karena ia tidak tahu dorongan eksistensial dirinya untuk mencintai. Ia hanya menutupi dan mengkompensasi kegagalannya untuk memahami dirinya secara benar. Jadi, maksudnya Erich Fromm itu begini loh. Kalau kita mencintai diri kita, itu kan berarti kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan diri kita. Nah, orang yang benar-benar mencintai dirinya, pasti dia peduli dengan orang lain. Mengapa? Karena dalam diri kita yang fitrah, yang asli, original, itu ada dorongan untuk hidup bersama yang lain, untuk peduli pada yang lain. Justru kalau orang itu egois, hanya mikir dirinya, sebenarnya dia belum mencintai dirinya. Mengapa? Kalau dia mencintai dirinya, dia akan memenuhi tuntutan jiwanya, tuntutan dirinya untuk juga peduli dan mencintai yang lain. Kalau dia hanya mikir dirinya, itu kata Erich Fromm, sebenarnya dia sedang menutupi kegagalannya untuk memahami dirinya secara benar. Berarti dia belum paham tentang dirinya. Kalau dia paham, dia akan tahu bahwa dalam dirinya ada dorongan untuk mencintai yang lain. Dalam dirinya ada dorongan untuk peduli pada yang lain. Jadi kalau ada orang kok egois sekali dan mengatasnamakan cinta diri, itu sebenarnya dia tidak mencintai dirinya. Karena tuntutan dari dalam dirinya untuk peduli pada yang lain tidak dia pedulikan. Berarti dia belum mencintai dirinya. Nah, jadi ini penting dijadikan batas dari cinta diri ini. Jadi cinta diri bukan berarti egoisme, orang yang hanya mikir kepentingannya, tidak peduli kepentingan orang lain. Tapi orang justru buahnya cinta diri adalah kepedulian pada yang lain. Karena diri kita ini secara fitri ada dorongan untuk hidup bersama yang lain, berbagi dan mencintai yang lain. Inilah batas cinta diri. Maka teman-teman sudah bisa mulai menangkap bahwa orang tidak mungkin bisa mencintai yang lain sebelum dia mencintai dirinya sendiri. Karena kalau kita mencintai diri kita, kita akan memenuhi dorongan-dorongan jiwa, tuntutan-tuntutan jiwa, antara lain tuntutan dan dorongan untuk mencintai sesama. Nah, baik. Kita lanjutkan. Mari kita cermati beberapa perbedaan. Teman-teman mungkin sering dengar ya istilah narsis. Nah, ada yang menerjemahkan narsis itu ya cinta diri itu, Pak. Enggak, jauh bedanya antara narsis dengan cinta diri. Ya, nama narsis ini kan diambil dari nama tokoh dalam mitologi Yunani, Narcissus. Ini seorang anak muda, kalau dalam mitologi Yunani itu, yang gantengnya luar biasa. Tapi dia kena kutukan. Bahwa kutukannya apa? Kalau dia berkaca dan melihat betapa tampannya dirinya, dia akan terpesona dengan dirinya sendiri dan tidak akan berani berpaling dari dirinya. Ini Narcissus.
Jadi dalam ceritanya dia ini terus satu ketika melihat wajahnya di air, di telaga. Dari pinggir telaga dia lihat wajahnya. Begitu lihat betapa dirinya ini sangat tampan, betapa dirinya sangat rupawan, wah dia terpesona sendiri dengan dirinya. Jadi terus dia tidak berani noleh lihat wajahnya terus saking kagumnya. Pokoknya saya tidak tahu apa ada di antara teman-teman sini kalau pas berkaca itu terus kagum sekali dengan aku kok cakep banget ya, aku kok ganteng, aku ini kok cantiknya luar biasa. Terus saking terpakunya melongo saja di kaca. Ini yang dialami oleh Narcissus itu begitu. Jadi dia terkagum-kagum dengan dirinya sendiri sampai kemudian terpaku di situ, tidak pindah-pindah. Nah, itu kalau dalam ceritanya ini sebenarnya kutukan. Jadi dia ini karena ganteng sering nolak orang yang melamar dirinya. Nah, di antara yang melamar itu kemudian mengutuk dirinya bahwa mentang-mentang kamu ganteng saya, atau mentang-mentang kamu cantik saya tembak kok ditolak. Yo nanti kamu akan tidak dapat jodoh, kamu ya dapatnya dirimu sendiri saja dan kamu akan mati karena dirimu sendiri. Nah itu jadi akhirnya dia hanya lihat gambarnya sendiri di air terus dia terpesona kagum di situ terus. Ada yang bilang nanti dia ini berubah jadi bunga. Ada bunga itu namanya bunga narsis. Bunga narsis itu yang bunganya indah sekali, kombinasi antara warna putih dan warna kuning. Coba teman-teman googling cari bunga ini. Nah, akhirnya apa? Orang yang mengagumi dirinya secara berlebihan disebut narsis. Kita hari ini kan sering mengkritik orang narsis. Kadang-kadang nggak asli pun kita sukanya luar biasa. Misalnya pakai kamera yang bokeh, pakai kamera-kamera terbaru, itu kan wajah kita yang biasa-biasa pakai HP yang bagus itu kan jadinya ganteng, jadinya cakep. Itu pun kita senengnya luar biasa. Kita tiap hari pakai itu, kita share, kita sebar kemana-mana. Ya enggak apa, manusiawi orang seneng dengan dirinya. Tapi kalau di tahap berlebihan, itu nanti jadinya narsis. Jadi cirinya narsis itu mengagumi diri secara berlebihan, menganggap dirinya paling penting, ingin selalu dikagumi dan jadi pusat perhatian, sensitif kalau dikritik. Mungkin bagi dia dunia ini kiamat kalau dikritik. Jadi dia ini menganggap dirinya ini perfect. Jadi mengagumi diri secara berlebihan dan menganggap dirinya paling penting. Dunia ini dianggapnya berputar di sekeliling dirinya saja. Kalau misalnya jalan-jalan di mall itu dia merasa ini semua orang mesti melihat padaku. Aku tak cuek saja lah, biar saja orang lihat aku. Memang aku ini ganteng kok, memang aku ini cantik kok. Nah, ini gayanya orang narsis. Dan ingin selalu dipuji, ingin selalu jadi pusat perhatian. Sehingga kadang-kadang terus jadinya agak over, banyak tingkah. Ini cirinya orang narsis. Nah, kalau dikritik, sensitifnya luar biasa. Wah, sekarang kok gemukan ya, misalnya. Oh, itu bisa panik itu kalau orang-orang yang menganggap dirinya harus selalu ideal. Padahal mungkin tadi yang ngomong nggak niat ngeritik sih, dia cuma komentar asal-asalan saja kok. Sekarang gemuk, itu mungkin niatnya malah mau muji bahwa wah sekarang makmur. Tapi karena tadi sudah citra dirinya, saya nggak boleh jelek. Begitu dikritik, wah kamu kok agak gemukan. Oh, itu sensinya luar biasa. Nah, ini cirinya orang narsis. Narsis tidak sama dengan self-love. Antara lain bedanya ini. Kalau orang narsis itu dia haus pujian. Sebaliknya, orang yang cinta diri itu menghargai pujian. Kalau tadi yang hatred mindset, orang yang membenci diri kan orang yang tidak percaya pujian. Selalu nganggap pujian itu palsu dan tidak tulus.
Tapi orang yang cinta diri menghargai pujian. Terima kasih sudah memuji saya meskipun saya tahu saya banyak kekurangannya. Nah, ini gayanya orang yang self love. Tapi kalau orang narsis, dia lapar akan pinginnya dipuji terus. Kalau tidak ada yang muji, dia akan melakukan apapun untuk membuat orang muji dia. Entah mungkin bikin foto-foto atau melakukan aktivitas kegiatan apapun. Nah, ini narsis. Kalau hari ini sih media untuk orang bisa narsis kan banyak. Teman-teman punya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, orang itu bangga dengan dirinya, normal, tapi nanti level narsis tertentu ada jenis gangguan jiwa. Jadi namanya narcissistic disorder. Kalau ini sudah butuh psikiater. Nah, ciri narsis yang kedua tidak bisa dikritik. Sementara kalau self love itu terbuka untuk dikritik. Dia sadar banyak kekurangannya. Nah, jadi teman-teman boleh deh introspeksi. Kalau saya pas dikritik itu sikapku seperti apa? Kalau begitu dikritik rasanya seperti nilai diri kita langsung jatuh, muka merah padam, gemeteran. Itu kemungkinan kita punya kualitas-kualitas anggapan tentang diri yang agak berlebihan. Beda dengan orang yang cinta diri, orang yang mencintai diri ini sadar ya, aku ini banyak keistimewaan, kekurangannya juga ada. Jadi kritik, terima kasih sudah memberi kritik, jalanku untuk jadi lebih baik. Nah, kemudian orang narsis itu kalau gagal malunya luar biasa karena dia ini mementingkan citra-citra dirinya. Malu terhadap kegagalan-kegagalan. Sebaliknya, orang yang mencintai dirinya sadar bahwa ya memang aku ini bisa saja gagal, tidak ada yang memastikan orang itu sukses terus. Ya kecewa kalau gagal, wong manusiawi. Kalau tidak kecewa namanya bukan manusia, ya memang dirancang, diusahakan kok gagal, ya memang kecewa. Tapi tidak akan terpuruk. Ya gagal ya diulang lagi. Kegagalan bukan berarti keruntuhan, kehancuran. Nah, ini gaya orang self, masih mencintai dirinya. Meskipun mengalami kegagalan dan kecewa dengan kegagalan itu. Beda dengan kelompok yang narsis tadi. Kalau narsis ini begitu gagal rasanya kiamat sudah. Dia malunya luar biasa. Nah, narsis ini juga ada indikasi seperti egoistik. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Makanya dia sensitif dengan kritik. Jadi kalau ada orang kritik, dia merasa harga dirinya langsung jatuh. Sementara orang yang self-love, itu dia nyaman dengan dirinya. Meskipun dia tahu ada kekurangan. Makanya di awal-awal tadi dijelaskan orang yang mencintai diri itu, dia tidak banyak mengeluh. Meskipun tetap melakukan perbaikan-perbaikan diri. Jadi ini bedanya. Kalau teman-teman merasa kok aku merasa lebih terus ya dibandingkan yang lain, jangan-jangan ada kualitas-kualitas narsis. Tidak sadar bahwa di sekeliling kita itu banyak orang yang lebih dari kita. Di sekeliling kita juga banyak orang yang mungkin setara dengan kita. Jadi tunggale ya oke, kita tidak satu-satunya. Tapi kalau kita merasa kita ini selalu satu-satunya, saya yang terbaik, aku yang paling cakep loh, aku yang paling bagus loh, paling baik loh. Kemungkinan kita ada kualitas-kualitas narsis ini. Nah, orang narsis juga hidupnya tergantung yang lain. Maksudnya tergantung yang lain itu ya komentar orang, dukungan orang, like-nya orang ini jadi kunci dalam dirinya. Kayak teman-teman kalau waktu posting itu kan
Kalau fokusnya teman-teman dalam postingan itu, aku ingin ngecek berapa orang yang jempoli, berapa orang yang komen, berapa orang yang like. Kalau fokusnya ke situ terus, kemungkinan kita punya kualitas ini, tidak independen. Padahal ya kalau kita merasa, wah yang saya sampaikan ini baik kok, terserah orang mau komen apa tidak, mau memberi jempol apa tidak masalah. Manfaat untuk satu orang saja sudah alhamdulillah, tidak apa-apa. Nah, ini orang yang self-love. Jadi menerima dirinya apa adanya secara logis. Tapi bagi yang narsis, dia perlu dukungan. Meskipun kontennya misalnya YouTube, kontennya bagus-bagus, manfaat, tapi ketika tidak ada yang like, tidak ada yang jempoli, tidak ada yang komen, terus dia gelisah berlebihan, kemungkinan ada kualifikasi ingin menonjolkan citra diri atau narsis ini. Jadi ini dekat sebenarnya, tapi ya dalam narsisisme ada aspek berlebihannya. Jadi antara mencintai diri dengan mengagumi diri secara berlebihan. Antara self-esteem, bangga terhadap dirinya dengan menganggap dirinya orang yang paling penting. Antara bersyukur karena banyak nikmat, banyak anugerah dari Tuhan, dari Allah, dengan ingin selalu dikagumi, ingin selalu jadi pusat perhatian. Antara sadar sehingga mau dikritik dengan sensitif tidak mau dikritik. Inilah beda-bedanya orang narsis dengan orang yang mencintai dirinya. Silakan teman-teman nanti masing-masing ngukur levelku di medsos ini masih level normal orang yang mencintai dirinya ataukah orang yang sudah jatuh pada narsis. Baik, kita lanjutkan waktunya. Nah, kalau ini bedanya narsis dengan egoisme. Bedanya cinta diri dengan egoisme. Kalau self love atau cinta diri ini membanggakan diri, tapi lahirnya empati dan kepekaan terhadap orang lain. Ini cinta diri ya. Tadi kan saya bilang, berawal dari mencintai diri yang buahnya mencintai yang lain. Berbeda dengan egoisme. Kalau egoisme itu diawali mementingkan diri sendiri dan nanti diakhiri dengan menuntut orang lain menjalani hidupnya sesuai cara demi keuntungan atau demi kesenangan kita. Ini orang egois. Jadi cinta diri itu diawali dari diri sendiri demi sesama. Kalau egoisme diawali dari diri sendiri untuk diri sendiri. Orang lain posisinya di mana? Orang lain hadir dalam rangka memenuhi kebutuhanku, menyenangkanku atau menguntungkanku. Ini orang egois. Awas keliru. Kadang-kadang kan kita, wah itu bukan cinta diri, itu namanya egois. Tidak, ada bedanya. Kalau egois itu ya memang hanya berhenti di diri kita. Tapi kalau cinta diri tidak. Kecintaan kita pada diri kita membuahkan empati dan kepekaan terhadap orang lain. Aku tidak suka kalau dimaki-maki. Oh berarti aku jangan maki-maki orang. Nah ini ciri orang yang mencintai dirinya. Jadi apa yang dia suka dia terapkan juga pada orang lain. Beda dengan egois. Kalau egois itu ya pokoknya yang dipikir dirinya sendiri terus. Tujuan, keuntungan, kesenangan ya semuanya sepenuhnya hanya untuk dan demi dirinya sendiri. Inilah bedanya cinta diri dan egoisme. Jadi awas keliru. Berarti Pak, orang yang cinta diri itu berarti sombong ya Pak. Dia menganggap dirinya hebat, dirinya mampu. Enggak. Dia tidak sombong, tidak egois. Tapi dia membentuk dirinya dulu dalam kebaikan, baru mengabdikan kebaikannya untuk orang lain.
Kalau egois itu berhenti dalam dirinya sendiri saja. Nah, ini strategi-strategi. Kalau ini sudah tips and triknya. Yang pertama, untuk kita bisa mencintai diri, jadilah pribadi yang memaafkan, termasuk memaafkan diri kita sendiri. Lupakan masa lalu dan mari kita cek deh, itu apa sih yang tidak bisa aku maafkan sampai hari ini. Nah, kalau saya Pak tidak bisa memaafkan ini, tidak bisa memaafkan itu, nah itu kan ketemu sekarang. Kalau sudah ketemu, kita tahu, oh ini ternyata yang memenjarakanku dalam kebencian, dalam ketakutan. Saatnya sekarang aku maafkan. Nah, ini awal. Jadi mencari penyakitnya seperti itu. Pak, saya itu sudah memaafkan kok Pak, tapi rasanya kok masih belum bisa menerima diri saya sepenuhnya. Coba deh sekarang diteliti lagi. Apa yang sampai hari ini membuatmu masih takut, masih benci, masih tidak puas dengan dirimu. Kalau sudah ketemu, saya itu Pak, orangnya males Pak. Saya itu Pak, orangnya kalau sudah punya rencana malah saya tunda-tunda. Saya itu Pak. Nah, sudah ya. Yang kemarin-kemarin ketika kalian males, suka menunda-nunda, lupakan. Ayo dimulai yang baru, berarti saatnya jangan males dan jangan menunda-nunda. Nah, ini jalan untuk kita bisa mulai mencintai diri kita sendiri. Jadi, langkah pertamanya itu. Jadi, mari memaafkan yang lama. Kita maklumi yang lama, kita perbaiki sekarang. Itu strategi pertama. Yang kedua, ya berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ini ada satu quote yang bagus. If there is no love for yourself, you are like an empty teapot. If it is empty, you have no tea to fill all the cups on the table. Kalau engkau tidak punya cinta untuk dirimu, engkau seperti teko nyateh yang kosong, seperti ceret, seperti teko yang kosong. Kalau teko itu kosong, ya tidak ada isi tehnya, ya tidak ada yang bisa kita tuangkan ke all the cups on the table, ke semua gelas yang ada, semua cangkir yang ada di meja. Jadi kalau kita tidak mengisi diri kita dengan cinta kepada diri kita, berarti dalam diri kita tidak ada cintanya. Kalau tidak ada cintanya, seperti teko, seperti ceret, seperti apalagi wadah yang kosong. Kalau kosong tidak bisa berbagi. Kalau kita ingin berbagi kasih, berbagi sayang, sharing dengan sesama, ayo kita isi diri kita dengan cinta. Cinta untuk diri kita, dari situlah akan melimpah keluar cinta untuk yang lain. Kemudian ada lagi strategi. Ambillah kendali atas hidup kita. Jangan mengembangkan mentalitas korban. Kita ini sering, kalau hari ini ya kita sering pakai istilah playing victim. Playing victim itu untuk menutupi kesalahan kita, kita nuding orang lain yang salah. Atau kondisi tertentu yang salah. Wah, ini gara-gara jaringan Pak, makanya saya tidak lolos kemarin ujian. Putus-putus, tidak terdengar suaranya, misalnya. Ini biasanya kita yang sebenarnya gagal, tapi kita playing victim. Kita salahkan jaringannya, kita salahkan dosennya saja. Masa ngasih soal kok tidak pernah disampaikan, sudah diujikan misalnya. Pokoknya kita, kegagalan kita timpakan pada orang lain. Kita lupa bahwa sepenuhnya kendali hidup itu ada di tangan kita. Jadi jangan mengembangkan mentalitas korban. Jangan playing victim tadi, memposisikan diri sebagai korban. Ayo kita kendalikan sendiri hidup kita. Kalau memang keliru, tidak pas, kita akui
kemudian kita perbaiki. Kita terima bahwa kemarin saya salah. Sudah yang lalu jadi pelajaran, sekarang saatnya memperbaiki diri. Nah, ini akan membuat kita bisa mencintai diri kita. Kalau kita playing victim tadi, mungkin kelihatannya kita tidak bersalah atau kelihatannya orang menganggap kita tidak bersalah, tapi kita tidak bisa menipu diri kita bahwa sebenarnya ya kita ini sebenarnya memang keliru, kita ini sebenarnya memang gagal. Jadi ketika kita playing victim itu sebenarnya kita melarikan diri dari diri kita sendiri, tidak mau secara objektif mengakui situasi yang terjadi. Kalau memang kita melarikan diri, ya problemnya tidak terselesaikan. Kita tidak jadi lebih baik. Sementara kita tetap juga akhirnya akan benci dengan diri kita, wong kita tahu bahwa yang gagal itu ya kita. Jadi ketika kita tidak mengakui, melarikan diri, pada akhirnya ya kita jadi korban beneran, korban dari diri kita sendiri. Nah, strategi yang keempat, mari kita melakukan apapun sesuai kebutuhan. Tidak harus sesuai keinginan. Nah, biasanya orang itu yang keinginannya tak terbatas sulit untuk bahagia. Orang yang tidak bahagia, ya orang yang tidak puas dengan dirinya. Mengapa engkau tidak puas dengan dirimu? Biasanya karena target ini, target itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Bisa jadi karena keinginan kita yang tidak terkendali. Kita tidak bisa ngukur kebutuhan kita. Misalnya, kebutuhan itu, kita lapar. Kita lapar itu kan cuma butuh makan dan kenyang. Urusan menunya apa, itu urusan keinginan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan, itu makan ya harus di restoran ini, menu yang mahal ini, itu. Sementara harusnya kalau memenuhi kebutuhan itu di angkringan saja ya cukup. Pakai nasi kucing saja ya sudah bisa kenyang. 2 bungkus, 3 bungkus itu sudah kenyang itu pakai nasi kucing. Tapi kan kita tidak sekedar mengejar kebutuhan, mengejar keinginan. Akhirnya ketika keinginan tidak terpenuhi, kita kecewa dengan diri kita. Karena kita kecewa ya sulit kita bisa cinta pada diri kita. Makanya itu ditulis, hanya sedikit orang yang bisa bahagia dengan yang mereka miliki. Mereka inginnya selalu lebih. Ini namanya nuruti keinginan. Makan itu kebutuhan kan. Kebutuhan itu urusan perut. Tapi kalau keinginan ini urusan mulut. Wah, menunya inilah, selera saya ini, kesukaan saya ini, itu keinginan itu ngurusi. Kalau bahasa Jawanya nggugu karepe untu. Jadi mengikuti keinginannya gigi dan lidah. Padahal kalau sudah lewat garis lidah itu ya makanan apa saja ya sama. Jadi apakah makanan yang mahal ataukah makanan murah, kalau sudah masuk kerongkongan, masuk perut, itu ya perlakuannya sama. Tapi kan kita sering lebih fokus untuk mengikuti keinginannya mulut dan lidah. Ini yang sering membuat kita tidak puas terhadap hidup kita. Kita diburu-buru, dikejar-kejar oleh keinginan demi keinginan. Akhirnya sulit mencintai diri. Nah, tips lagi yang kelima, kita istiqomahkan. Karena ini cinta diri ini kan kualifikasi mental sebenarnya. Berarti apa? Agar benar-benar cinta itu tumbuh, ya kita ulang-ulang, kita perbaiki terus-menerus. Kalau bahasa agamanya kita istiqomahi. Kita sayang diri kita terus, kita cintai diri kita terus. Nanti dia sudah jadi karakter, perilaku kita akan terbentuk semacam itu. Jadi perbaikan diri yang terus menerus. Ini namanya strategic self-love. Bagaimana kita mencintai diri. Nah, kita lanjutkan biar waktunya nyampe.
Nah, ini ada tips lagi yang menarik agar kita bisa mencintai diri kita. Ada tips begini, perhatikan yang engkau rasakan. Perasaan itu seperti anak-anak, mereka membutuhkan perhatian. Mereka hanya mencoba memberi kita pesan tentang diri kita sendiri. Ketika kita mengakui perasaan kita, mereka mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan, lalu ayo kembali ke akal sehat, perspektif yang sesuai. Nah, ini strategi tadi ya, untuk biar tidak terjebak keinginan atau mengikuti rasa yang tidak normal dan lain sebagainya. Kita ini kan dalam hidup kadang-kadang ingin macam-macam, merasakan macam-macam. Rasa kecewa, rasa gelisah, ingin ini, ingin itu. Di antara cara mencintai apa? Akui itu. Jadi kalau di sini kan disebut perasaan itu seperti anak-anak. Sebenarnya mereka itu butuh perhatian. Mari kita perhatikan diri kita dengan segala keinginan, kebutuhan, perasaannya. Kalau sedang kecewa, akui, wah aku ini sedang kecewa. Kalau sedih, akui, aku ini sedang sedih. Kalau memang tidak suka, akui, aku tidak suka yang seperti itu. Nah, ini namanya kita memberi perhatian. Kita akui, kita perhatikan kondisi objektif diri kita. Kalau sudah mengakui, saatnya akal sehatnya digunakan. Aku tidak suka sama Pak Guru itu kalau menjelaskan ruwet misalnya. Nah, kita akui ketidaksukaan kita. Tapi setelah itu, yuk kembali ke akal sehat. Tapi kan beliau ya guru, seperti apapun jasanya besar terhadap aku. Nah, berarti ketidaksukaanku itu ya nanti cara memanifestasikannya tidak boleh sembarangan. Tetap sesuai dengan akal sehat. Ini jalan hidup yang memudahkan kita mencintai diri kita. Sering-sering kita itu tidak mengakui, tidak objektif terhadap kondisi jiwa kita, terhadap perasaan kita. Sehingga ya kalau tidak diakui, akhirnya ya dia bergeraknya liar. Aku sebenarnya suka loh sama orang itu, sayangnya orang itu punya suami. Nah itu kan diakui, tapi terus ya sudah nggak dilanjutkan, orang punya suami, akal sehatnya jalan. Tapi perasaan ini diakui sehingga mudah dikendalikan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah itu kan dikendalikan karena kita akui keberadaannya. Nah jadi ini strategi yang pertama. Kita akui, kita perhatikan apa yang kita rasakan. Kalau sudah diperhatikan, kembali ke perspektif yang sesuai, kembali ke akal sehat. Nah ini penting bagi kita agar hidup tetap terarah tapi tidak kecewa dengan diri kita sendiri. Penting mungkin kita juga harus melatih, membiasakan diri untuk bersyukur. Hidup kita itu sebenarnya penuh dengan hal-hal yang positif. Bahkan dalam segala yang kita anggap negatif. Kalau dalam diksi agama itu ada istilah segala sesuatu ada hikmahnya. Nah, berarti apa? Ada manfaatnya. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat masalah ini. Akhirnya aku paham caranya. Aku ngerti cara mengatasinya. Nah, itu kan syukur. Alhamdulillah aku kemarin kena sakit COVID. Akhirnya sekarang aku ngerti cara menghadapinya. Cara misalnya nanti enggak ke karantina sendiri aku ngerti caranya. Nah, itu kan dapat ilmu sekarang. Itu namanya syukur. Dalam hal yang paling pahit sekalipun kita bisa menemukan sudut positifnya. Beda dengan tadi yang orang mindsetnya pembenci tadi, dalam hal yang paling baik sekalipun dia melihatnya dari sudut negatifnya. Tapi ayo latihan jadi pribadi yang bersyukur, dalam hal yang paling pahit sekalipun kita bisa menemukan sisi positifnya. Nah, selanjutnya penting juga pergaulan kita. Yuk kita cari teman-teman, orang-orang yang setipe dengan kita, yang suportif, yang peduli.
Kalau kita ingin jadi pribadi yang bersyukur, cari teman-teman yang memang karakternya karakter suka bersyukur. Kalau kita ingin teman-teman yang mencintai diri, ya sesama teman yang mencintai diri akan mudah suportif, peduli. Lingkungan juga menentukan. Orang itu kadang-kadang punya teman apa, seperti itulah dia terbentuk. Aslinya pendiam sih, tapi kok kebetulan kuliah di Jogja satu kos dengan teman yang cerewet semua. Itu biasanya terus secara tidak sadar terpengaruh ikut banyak omong. Lingkungan sekeliling, teman juga menentukan. Terus self reward. Nah, boleh untuk menyemangati kebaikan-kebaikan cinta diri tadi, teman-teman memberi hadiah untuk dirinya sendiri. Kalau aku meningkat lebih baik, aku jadi ini atau aku meraih ini, meraih itu, sukses di sini, sukses di situ, aku akan memberi hadiah diriku ini. Biasanya makannya di angkringan, kalau nanti aku sukses tidak sombong, berhadapan dengan orang ini, orang itu, ya makan di restoran lah sekali, tidak apa-apa. Self reward ini namanya. Jadi memberi hadiah untuk diri kita sendiri. Nah, penting dalam rangka menyemangati. Kemudian afirmatif atau positive self-talk. Memberi afirmasi positif pada diri. Aku ini mampu loh. Aku ini penting loh. Aku ini istimewa loh. Keistimewaanku banyak loh. Aku ini, ini namanya positive self-talk. Kita itu kan sering ngobrol dengan diri kita sendiri. Sadar atau tidak sadar. Ada yang dibunyikan, ada yang tidak. Mungkin ada teman itu yang suka geruneng ngomong sendiri, itu kan self-talk namanya. Nah, yuk sering-sering self-talk yang positif. Kalau tidak terkontrol nanti self-talknya negatif. Kalau self-talknya negatif, ya berpengaruh terhadap diri yang negatif. Jadi kan kita dalam hidup sehari-hari ini kan mengalami macam-macam peristiwa. Biasanya terus komen. Komen itu ya gerundeng sendiri, mengucapkan sesuatu sendiri. Nah, usahakan sifatnya selalu positif. Positif self-talk. Nanti kita ada beberapa contoh untuk positif self-talk. Baik. Nah, itu materi-materi. Saya ingin, tadi sudah janji, sedikit perspektif tentang cinta diri ini dalam Islam. Ada waktu 10-15 menit. Tadi kan kita disuruh bersyukur. Nah, itu ada ayatnya, surat Luqman ayat 12. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun. Barang siapa bersyukur, sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Manfaatnya untuk kita yang bersyukur. Ini kalau pakai bahasa Indonesia, barang siapa berterima kasih, itu sebenarnya manfaatnya untuk yang mengucapkan terima kasih, bukan untuk yang diberi terima kasih. Ya, yang kalau konteksnya ayat ini ya kepada Allah. Ya seperti saya bilang tadi, efeknya syukur yang nomor satu itu berarti adalah kepuasan kita terhadap hidup. Kalau kita puas terhadap hidup kita, kan kita bahagia. Maka wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Tidak usah khawatir. Wah, Allah itu sudah tidak butuh apa-apa, Pak. Kalau saya mengucapkan terima kasih, ya tidak ngefek apa-apa. Saya alhamdulillah tidak ngefek apa-apa sama Allah. Tidak. Manfaatnya untuk kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka kalau kita bersyukur berarti kita menerima, kita puas terhadap hidup kita cinta terhadap hidup kita. Dan itu manfaatnya akan kita panen. Tadi kan cinta diri itu macam-macam manfaatnya. Kecuali kita tidak mau, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kita kufur ya tidak ngefek apa-apa juga buat Allah kalau kita kufur. Allah itu maha kaya, maha terpuji, ya kita saja yang rugi.
Ini maksudnya ayat ini. Nah, ada hadis ini yang sering sekali dikutip. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Coba diperhatikan redaksinya. Ini kan jelas dari hadis ini sebenarnya yang kita dulukan apa? Mencintai diri. Sebelumnya kita sudah mencintai diri kita. Tapi tidak sempurna keimanan kalau kita juga tidak mencintai saudara-saudara kita, sesama kita. Jadi bagi saya hadis ini ya perintah untuk kita mencintai diri dan mencintai yang lain. Kalau kita bisa mencintai yang lain sedalam seperti kita mencintai diri kita sendiri, itulah keimanan. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini Bukhari Muslim. Jadi kalau ada yang tanya tadi, Pak, tema self love itu tema umum kan, Mbak? Ya enggak, ya dalam agama juga sangat dianjurkan kita mencintai diri kita sendiri. Yang pertama itu bisa masuk ke bab syukur, yang kedua bisa masuk ke bab cinta pada sesama. Karena cinta pada sesama itu diawali dari cinta kita pada diri kita sendiri. Nah, ini lanjutannya. Kalau ini secara filosofisnya, hubungannya hakikat manusia dengan cinta diri. Dulu teman-teman mungkin ada sesi ngaji filsafat yang judulnya fitrah. Fitrahnya manusia itu kan 5 ini. Manusia itu makhluk, kemudian mukarram, kemudian mukallaf, kemudian mukhayyar, dan yang terakhir majzi. Makhluk itu berarti hakikat kita ini hanya ciptaan. Kita tidak mengadakan diri kita sendiri, kita ini diadakan. Tapi kita juga mukarram. Kita ini sangat dimuliakan. Kita ini ahsanut taqwim. Allah sangat cinta, sangat bangga pada kita. Begitu kita diciptakan, kita dibanggakan di depan para malaikat, bahkan nanti semuanya disuruh sujud pada kita. Kita ini mukarram. Tapi manusia ini dengan segala keistimewaannya punya amanah, punya tugas tanggung jawab. Nah, kita juga mukallaf. Kita ini punya tugas untuk beribadah dan juga menjadi khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kan 2 ayat yang menunjukkan taklif kita, tanggung jawab tugas kita menyembah Allah dan mengkhalifahi alam semesta. Nah, untuk kita menjalankan tugas ini Allah memberi banyak sekali potensi, banyak sekali kemampuan. Bahkan kemampuan apapun diberikan oleh Allah pada kita, yang kalau kita salah milih kemampuan-kemampuan ini, tugas tidak akan tertunaikan. Kita punya daya pilih, mukhayyar. Kita itu ingin bohong bisa, ingin jujur juga bisa. Kita ingin patuh bisa, kita kufur juga bisa. Ini namanya daya pilih, mukhayyar. Hanya manusia yang dianugerahi ini. Malaikat pun tidak. Setan pun tidak. Manusia yang bisa milih. Mau jadi seperti malaikat atau jadi seperti setan, ya bisa. Bahkan jadi seperti binatang bisa. Bahkan lebih rendah dari binatang, asfala safilin, ya bisa. Ini namanya mukhayyar. Dan jangan lupa, pilihan-pilihan kita akan kita tanggung sendiri akibatnya. Itu namanya majzi. Ada balasan. Jadi, fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Kalau kita melakukan
kebaikan sekecil apapun kita akan melihat hasilnya. Demikian juga kalau kita melakukan keburukan, kita akan melihat hasilnya. Nah, sehubungan dengan cinta diri tadi, ini masing-masing ya ada hubungannya. Status kita, hakikat kita sebagai makhluk itu nanti berhubungan dengan cinta diri bagian self-awareness, kesadaran diri. Kita harus sadar bahwa kita ini hanya ciptaan, hanya makhluk. Maka jangan sombong, kita itu bukan yang ada sendiri, bukan yang sempurna. Keberadaan kita tergantung pada Allah. Nah, ini status kita sebagai makhluk ini berhubungan dengan kesadaran diri. Status kita yang oleh Allah dimuliakan, mukarram, itu berhubungan dengan self-esteem, kebanggaan diri. Alhamdulillah Allah ini memuliakan kita manusia. Kita punya banyak keistimewaan. Ini namanya self-esteem. Yang ketiga, status kita sebagai mukallaf, ada taklif, sebagai hambanya, sebagai khalifahnya, berhubungan dengan aspek cinta diri tadi, yaitu self-confidence, percaya diri. Jadi aku sanggup, punya daya, diberi Allah kemampuan menjalankan kewajiban. Status manusia sebagai mukhayyar memerlukan self-care, kepedulian. Jangan asal dalam hidup ini. Pilihan-pilihan kita harus tepat. Jangan sampai salah pilih. Dan status kita sebagai majzi yang mendapat balasan ini berhubungan dengan self-love dalam aspek self-refinement, perbaikan diri. Jadi kita kan harus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Demikian seterusnya. Biar sama ya'mal miskola dzarratinnya khaira yarah terus. Tambah baik, tambah baik. Ini aspek majzi. Jadi ini dalam perspektif Islam yang self-love tadi ya berhubungan dengan hakikat kemanusiaan kita. Baik, masih ada 5 menitan. Kalau dalam Islam, self-love itu ada jalan dan ada tujuannya. Coba kita lihat perspektif yang berbeda tentang self-love ini. Misalnya dari Imam Ghazali. Cinta diri itu sebenarnya orientasi utamanya adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari azabnya Allah. Jadi kalau tadi kan rasanya cinta diri itu kesannya membanggakan diri, ada kesan agak senang-senang dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan itu. Kata Imam Ghazali, kalau kita cinta dengan diri kita, sayang dengan diri kita, mari kita jaga diri kita ini dari hal-hal yang mengundang murka Allah, mendatangkan azab dari Allah. Baik. Nah, kalau menurut Imam Ghazali ya jalannya ada 4. Orang yang mencintai dirinya itu pasti melakukan 4 hal. Yang pertama, menjauhi dosa. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, melakukan amal soleh. Dan yang keempat, ikhlas. Sebelum membantu orang lain atau menyelamatkan orang lain. Karena cinta diri itu efeknya ya peduli dengan yang lain. Tapi pertama-tama dia akan menyelamatkan dirinya dulu. Jalannya apa? Menjauhi dosa. Kalau terlanjur dosa ya tobat. Kalau sudah bertobat bersih, mewarnai hidup dengan amal kebaikan. Tidak sekedar melakukan amal kebaikan, tapi juga menuju puncaknya amal, yaitu ikhlas. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Nanti ada lagi pandangan yang khas dalam tradisi tasawuf tentang cinta diri ini. Ada pandangan bahwa justru puncaknya cinta kita kepada diri itu selfless. Ini dalam tasawuf loh ya. Selfless itu pusat perhatian kita justru tidak pada diri kita,
tapi kepada Allah. Selfless itu berarti kalau diterjemahkan letterlek seperti tanpa diri. Bukan selfish ya, kalau selfish itu egois. Selfless itu kita tidak lagi fokus pada diri kita, tapi fokusnya pada Allah. Ketika kita fokus pada Allah, berarti kita ingin mencari ridhonya Allah, otomatis nanti kita akan mencintai diri kita. Bukan karena diri kita sendiri, tapi karena ketika kita fokus pada Allah, kita akan menjalankan, kita akan mencari ridhonya Allah, termasuk yang berhubungan dengan diri kita. Allah itu sangat sayang pada kita. Allah itu mencintai kita. Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan diri kita. Maka kita lakukan itu. Jadi cinta diri ini kalau dalam tasawuf itu jadi efek, jadi lanjutan dari kecintaan kita kepada Allah. Karena kita cinta pada Allah, maka kita cintai diri kita. Karena diri kita ini adalah amanat juga dari Allah. Jadi cinta diri kita ikut tumbuh ketika kita mencintai Allah. Nah, ini perspektif yang khas dari dunia tasawuf. Mungkin lain waktu kita bisa lebih memperdalam ini. Banyak isu-isu tasawuf yang menarik, termasuk dalam hal self-love ini. Baik, terakhir sekali dari perspektif kajian Islam, ini saya bacakan saja, ini termasuk self-talk yang positif, tapi Islamik dari dunia tasawuf. Yang pertama, sering-sering mengafirmasi terhadap diri kita bahwa aku ini istimewa karena ciptaannya Allah. Tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Jadi ini untuk membangun rasa cinta pada diri kita. Kita ini makhluknya Allah dan ciptaannya Allah pasti berkualitas dan istimewa. Tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, pikiranku, pandanganku itu juga anugerahnya Allah. Dan pasti berharga. Maka aku percaya diri bahwa aku ini pinter kok, aku ini mampu kok, aku ini punya kapasitas kok. Pikiranku dan pandanganku, karena semua itu juga anugerahnya Allah. Anugerahnya Allah tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang jelek. Nah, kemudian yang ketiga, self-talk affirmation. Aku fokus pada apa yang bisa aku kontrol, yang bisa aku lakukan. Yang harus aku lakukan akan aku lakukan, yang harus aku hindari, aku hindari. Hasilnya terserah pada Allah saja. Sehingga nanti apapun hasilnya, positif atau negatif, kesuksesan atau kegagalan, itu di luar kuasaku. Kuasaku hanya memberikan yang terbaik yang aku mampu. Nah, ini mengurangi nanti kalau ada hasil-hasil yang mengecewakan. Dan yang terakhir, semakin aku memahami diriku, semakin aku paham kebesarannya. Karena ihwal diriku, dinamikanya, naik turunnya, semuanya adalah ketetapannya. Menunjukkan betapa Allahu Akbar, betapa Allah itu maha besar. Sampai ada orang seperti aku ini, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Jadi, mari sering-sering self-talk ini pada diri kita untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang kita pada diri kita sendiri sebagai bagian dari cinta dan kedekatan kita kepada Allah. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Saya akhiri sekian dari saya. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.